wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryaningsih, NPM 2015041028 dari kelas genap Teknik Kimia Unila 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait praktikum fisika teknik tertanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2020, yaitu tentang perpindahan panas. Untuk konteks penjelasan di video ini mencangkup seperti halnya tentang landasan teori, dasar teori, dan langkah kerja praktikum. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang kedalaman teori praktikum ini, sadarkah kalian alasan mengapa panel surya diberi warna hitam? Mengapa knalpot kendaraan bermotor tidak dicat dengan warna chrome mengkilap? Dan mengapa wadah pengembang biakan hidroponik dicat warna hitam? Itu semua akan terjawab dari diadakannya praktikum ini. Adapun landasan teori dari diadakannya praktikum ini adalah sebagai berikut. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu perpindahan panas. Perpindahan panas itu memiliki arti ilmu untuk meramalkan perpindahan energi karena adanya perbedaan temperatur di antara benda atau materi dan panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian, panas itu hanya dapat dialirkan melalui bahan konduktor seperti aluminium, besi, dan lain sebagainya. Untuk benda isolator seperti kayu, kertas, plastik, kurang dapat mengalirkan panas dari satu medium ke medium lainnya. Hal itu disebabkan karena isolator memiliki elektron-elektron pada kulit terluar atom, di mana gaya tarik dengan inti atom sangat kuat. Begitu sebaliknya dengan benda konduktor. Kemudian selanjutnya, berdasarkan cara perpindahannya, perpindahan panas dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada konveksi atau aliran. Konveksi atau aliran memerlukan medium untuk perpindahannya. Yang kedua ada radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran tidak memerlukan medium untuk perpindahannya. Yang ketiga ada konduksi atau hantaran. Konduksi atau hantaran memerlukan medium untuk perpindahannya. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama ada konveksi. Apa sih itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada zat cair dan gas. Konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dalam zat tersebut, yang mengakibatkan terjadinya aliran zat. Misalnya pada pencairan es batu dengan air panas. Panas dari air tersebut akan berpindah ke es batu, mengakibatkan es batu tersebut mencair. Berikut adalah gambar terjadinya proses pencairan es batu oleh air panas. Selain dalam bentuk zat cair, contoh lain dari proses konveksi ini adalah proses pergerakan angin darat dan angin laut. Berikut adalah mekanisme perpindahannya. Secara matematis, perpindahan panas ini dapat dirumuskan menggunakan teori Newton sebagai berikut. Yang kedua ada radiasi. Apa sih itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi antara dua benda secara gelombang elektromagnetik, tanpa bergantung pada medium penghantarnya. Asal dari perpindahan panas jenis ini adalah energi kalor matahari yang sampai ke bumi tanpa medium penghantar. Walau di sekitar kita terdapat udara sebagai medium perantara perpindahan panas, namun tahukah kamu bahwasannya udara adalah penghantar yang buruk? Dalam perpindahan ini, energi kalor akan merambat pada ruang hampa. Secara matematis, perpindahan panas radiasi dapat dituliskan dengan teori Stephen Boltzmann sebagai berikut. Yang ketiga ada konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, namun zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Misal peristiwa ini dapat digambarkan dengan saat kita membakar ujung besi pada perapian, maka ujung besi lainnya akan ikut memanas. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perpindahan kalor melalui perantara batang besi. Perpindahan panas konduksi ini hanya terjadi pada bahan-bahan konduktor, seperti besi, aluminium, dan lain-lain. Secara matematis, peristiwa ini dapat dinyatakan dengan persamaan Fourier seperti di
bawah ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan konsep-konsep dan dasar-dasar teori yang telah saya sampaikan sebelumnya tentang perpindahan panas. Di sini untuk alat dan bahan kita punya sendok, kemudian lilin, panci, air, es, dan gelas. Kita akan gunakan untuk praktikum kali ini. Langkah pertama dari praktikum ini yaitu panaskan air yang telah disediakan dengan api sedang. Tujuannya untuk meningkatkan temperatur suhu pada air. Tunggu beberapa menit sampai air mendidih. Setelah air mendidih, matikan kompor. Lalu kemudian masukkan beberapa bongkahan es batu dengan ukuran kecil dan juga sedang. Setelah kita masukkan, tunggu beberapa menit hingga kondisi es batu tersebut mulai mengalami pencairan, melebur dengan air. Dari percobaan ini membuktikan bahwasannya suhu itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian, apa yang saya praktekkan ini merupakan contoh kejadian dari konduksi. Siapkan lilin yang telah dinyalakan, kemudian panaskan ujung sendok pada api dan tunggu beberapa menit hingga mulai terasa panas di ujung sendok lainnya yang dekat tangan. Ini merupakan contoh peristiwa konveksi. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan konveksi paksa dengan alat dan bahan. Di sini ada segelas air mendidih, kemudian stopwatch, dan juga kipas angin. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu dengan menyalakan kipas angin. Menyalakan kipas angin, lalu meletakkan air mendidih di hadapan kipas angin dan nyalakan stopwatch. Tunggu beberapa detik. Kemudian matikan kipas angin dan amati serta rasakan apa yang terjadi pada air mendidih yang telah kita beri udara tambahan dari kipas angin. Di sini saya merasakan bahwasannya air mendidih yang telah kita beri udara dari kipas angin ini mengalami penurunan suhu atau lebih rendah suhunya dibandingkan dengan air panas sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan perpindahan panas radiasi dengan alat dan bahan. Di sini ada lilin, kemudian ada korek api dan juga bongkahan lilin. Tahap pertama yaitu dengan nyalakan lilin. Setelah lilin menyala, letakkan bongkahan lilin tersebut ke atas ini. Dan lihat reaksinya. Bongkahan lilin yang tadi kita miliki mulai terkikis karena panas radiasi dari lilin tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Sarifah Kurnia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 19. Di sini saya akan praktikum fisika teknik dengan judul kesetimbangan gaya-gaya. Adapun alat dan bahannya yaitu ada sebilah papan, ada satu buah timbangan, ada satu mangkok, dan satu cangkir sebagai benda kedua, serta penggaris sebagai alat ukur. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati aksi reaksi gaya-gaya yang berada dalam kesetimbangan pada sebilah papan. Baiklah, benda pertama yang akan saya ukur yaitu mangkok. Di jarak 0 cm, mangkok ini bermassa 520 gram. Kemudian di sini sudah saya ukur mengenai jarak-jaraknya yaitu 10 cm, 10 cm. Artinya dari titik 0 ke 10 cm, kemudian 20 cm, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu di jarak 10 cm, mangkok ini bermassa 420 gram. Artinya di jarak 0 cm ke 10 cm tadi dengan berat 520, kemudian ke 420, artinya massa ini mengalami pengurangan dengan nilai 100 gram. Kemudian yang ketiga dengan jarak 20 cm, mangkok ini bermassa 300 gram. Artinya dari jarak 10 cm tadi ke 20 cm, kemudian dengan berat 420 gram dengan berat 300 gram sekarang, artinya massa ini mengalami pengurangan yaitu 120 gram. Kemudian yang keempat yaitu di jarak 30 cm. Kita akan melihat massanya yaitu 180 gram. Artinya dari jarak 20 cm tadi ke 30 cm dengan berat 300 gram tadi di 20 cm, kemudian dengan berat 180 gram di jarak 30 cm ini, berarti massa ini mengalami pengurangan yaitu 120 gram. Kemudian yang terakhir di jarak 40 cm, massa ini dengan berat 60 gram. Artinya dari 30 cm ke 40 cm, massa ini mengalami pengurangan dengan nilai 120 gram. Kemudian lanjut dengan benda kedua yaitu ada cangkir. Sama seperti mangkok, di cangkir ini sudah saya ukur yaitu ukurannya 10 cm 10 cm juga. Dengan jarak titik 0, cangkir ini bermassa 310 gram. Kemudian dengan jarak 10 cm, cangkir ini mempunyai massa 260 gram. Artinya dari 310 gram ke 260 gram berarti mengalami pengurangan berkisar 50 gram. Di jarak 20 cm, cangkir ini mengalami massa 180 gram. Artinya dari 10 cm tadi ke 20 cm dengan jarak 10 cm tadi yaitu 260 gram, kemudian sekarang yaitu dengan berat 180 gram berarti mengalami pengurangan dengan massa berkisar dengan massa 80 gram. Kemudian yang ketiga dengan jarak 30 cm dari titik 0, massa ini dengan berat 120 gram. Berarti dari jarak 20 cm ke 30 cm tadi, massa ini mengalami pengurangan 60 gram, di mana 20 cm tadi massa ini mempunyai berat 180 gram, kemudian sekarang mempunyai berat 120 gram, berarti mengalami pengurangan 60 gram. Kemudian yang terakhir yaitu dengan jarak dari titik 0 ke sini 40 cm, massa ini mempunyai berat 40 gram. Berarti dari titik 0 ke 40 cm ini semua massa mengalami pengurangan baik itu mangkok maupun cangkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nugraha.
Di sini saya melakukan praktikum rangkaian listrik, pertama siapkan alat dan bahan seperti 2 buah bohlam, kabel, gunting, lem, selotip, 2 buah baterai, lilin, dan korek api. Pertama-tama, sebelum melakukan praktikum, gunting kabel dan sambungkan pada rangkaian lampu seperti ini, dan lem bagian-bagian ininya. Oke. Setelah itu kita melakukan praktikum. Praktikum pertama adalah lakukan rangkaian paralel seperti ini. Lihat tuh. Lihat, ini rangkaian paralel. Oke, selanjutnya kita melakukan rangkaian seri. Pada melakukan rangkaian seri, kita melakukan letakkan lampu jarak sejajar. Seperti ini. Ini lihat, lalu kita satukan baterainya. Kita melakukan rangkaian seri tadi. Lihat ini, lihat tuh. Ini rangkaian seri dari satu lampu ke lampu tergabung di ini. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.